Halo, selamat pagi. Apa kabar kalian? Sehat? Masih semangat tidak untuk belajar hari ini? Selamat pagi, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Maria Yunita da Costa dengan NIM 2021015116. Saya dari Prodi PGSD kelas 3C. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi pembelajaran IPS Sekolah Dasar dengan tema peninggalan sejarah di Indonesia. Nah, ini dia pokok-pokok bahasan kita pada hari ini. Jadi kita akan belajar bab 5 tentang peninggalan sejarah. Ada A, berbagai bentuk peninggalan sejarah di lingkungan setempat dan jenis-jenis peninggalan sejarah. Nah, di A itu ada 3. Yang satu, peninggalan-peninggalan sejarah di lingkungan setempat. Yang kedua, ada jenis-jenis peninggalan sejarah di lingkungan setempat. Yang ketiga, ciri-ciri peninggalan sejarah di lingkungan setempat. Yang B, menjaga kelestarian peninggalan sejarah. 1. Ada cara menjaga kelestarian peninggalan sejarah. 2. Ada manfaat menjaga kelestarian peninggalan sejarah. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita itu menambah wawasan dan khasanah budaya bangsa. Terus menambah pendapatan negara melalui kegiatan wisata. Terus yang ketiga, sebagai bukti nyata peristiwa sejarah yang dapat kita amati di zaman sekarang. Terus yang terakhir, dapat menambah wawasan dan pengetahuan. Nah, sebelum masuk ke materinya, kita pelajari dulu definisi tentang sejarah. Nah, apa itu sejarah? Jadi sejarah itu adalah peristiwa atau kejadian yang terjadi di masa lampau, namun diselidiki lagi untuk menjadi acuan atau pedoman untuk kita pelajari di masa mendatang. Nah, berikut ada berbagai bentuk peninggalan sejarah di lingkungan setempat dan jenis-jenis peninggalan sejarah yang ada di Indonesia. Yang pertama itu tentang peninggalan-peninggalan sejarah di lingkungan setempat. Jadi peninggalan sejarah banyak dimanfaatkan sebagai objek penelitian dan wisata. Jadi di Indonesia ini banyak sekali peninggalan sejarah yang tersebar di seluruh wilayah. Misalnya tuh ada Candi Borobudur, ada Candi Prambanan, dan masih banyak lagi. Peninggalan sejarah tersebut antara lain berupa bangunan, tulisan, dan peralatan yang digunakan pada masa lalu. Nah, yang kedua ada jenis-jenis peninggalan sejarah di lingkungan setempat. Nah, ini ada prasasti. Jadi prasasti itu adalah piagam yang tertulis di batu atau tembaga. Prasasti ini biasanya ditulis dengan huruf Pallawa. Nah, yang saya jelaskan ini adalah prasasti Yupa. Nah, yang kedua itu ada karya sastra pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Nah, jadi banyak karya sastra berupa kitab sastra dan cerita rakyat. Nah, kitab sastra karangan para pujangga seperti ada kitab Negara Kertagama, karangan Empu Prapanca yang memuat istilah 5 Pancasila. Nah, yang ketiga itu ada istana, keraton, gedung, rumah istana, dan rumah yang memiliki nilai sejarah. Nah, jadi pada zaman dahulu itu banyak sekali peninggalan sejarah yang masih ada di Indonesia, seperti peninggalan dari orang-orang Belanda yang masih ada di saat ini, seperti Keraton Kesultanan di Surakarta, ada juga Keraton Kesultanan yang di Yogyakarta, seperti pada gambar di layar ini. Nah, yang ketiga itu ada candi. Jadi candi itu adalah bangunan kuno yang terbuat dari batu. Nah, candi ini digunakan pada orang zaman dahulu itu sebagai tempat pemujaan, sebagai tempat ibadah, ataupun makam untuk raja-raja. Nah, di Indonesia ini khususnya di Jawa Tengah ada Candi Borobudur, ada Candi Mendut, ada Candi Gedong Songo.
Nah, ini adalah salah satu candi yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah, di Kabupaten Magelang. Pasti tidak asing lagi ya untuk teman-teman, yaitu Candi Borobudur. Nah, Candi Borobudur ini merupakan candi Buddha terbesar di Indonesia, bahkan menduniai. Nah, candi ini dibangun pada masa pemerintahan Raja Samaratungga dari Kerajaan Mataram kuno pada abad ke-9. Nah, di gambar sebelah ini ada Candi Mendut. Nah, yang berikut ini ada ciri-ciri peninggalan sejarah di lingkungan setempat. Jadi peninggalan sejarah seperti candi ini memiliki ciri yang berbeda antara di tempat yang satu dengan tempat yang lain. Nah, berikut ada 2 tempat, yaitu candi yang ada di Jawa Timur dan candi yang ada di Jawa Tengah. Nah, jadi candi di Jawa Timur ini pada umumnya itu adalah candi Hindu. Fungsinya itu sama sebagai pemakaman dan pemujaan dewa, seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya. Nah, untuk candi yang di Jawa Tengah, itu adalah Candi Buddha, berfungsi sebagai tempat ibadah. B. Menjaga kelestarian peninggalan sejarah. Nah, jadi yang pertama itu menjaga kelestarian peninggalan sejarah. Nah, kita sebagai siswa harus tetap menjaga dan melestarikan peninggalan sejarah yang ada di Indonesia agar tidak punah. Nah, jika kebudayaan itu kita biarkan punah, kita tidak akan memiliki bukti-bukti tentang kebesaran yang ada di Indonesia. Nah, supaya apa? Ada manfaatnya. Jadi manfaat menjaga kelestarian peninggalan sejarah. Jadi upaya untuk menjaga kelestarian peninggalan sejarah yang ada di Indonesia sudah dilaksanakan. Jadi peninggalan sejarah itu tidak hanya digunakan pada saat ini saja dan akan kita gunakan untuk masa-masa mendatang. Jadi kita harus menjaganya dan melestarikan budaya kita. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi untuk kita semua. Salam dan bahagia. Terima kasih. Bye-bye.